Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya, kita semua dalam lindungan Tuhan. Dalam berbagai kegiatan aktivitas apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang terus setia menonton atau mengikuti renungan harian dalam YouTube channel RHO Official ini. Tuhan berkati mereka dalam situasi dan keadaan apapun yang mereka hadapi. Hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau terus menyertai dan melindungi mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka yang mungkin saat ini terbaring karena sakit. Tuhan tolong mereka, ataupun yang mungkin saat ini bergumul karena mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Atau bahkan yang mungkin saat ini mereka sedang berdoa dalam pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Tuhan berkati mereka, berikan jalan terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari menjadi berkat baru dalam kehidupan kami, memberikan hikmat pengetahuan yang baru, selalu menuntun setiap hidup kami, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yesaya pasal 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang mudah menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian nubuat dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel agar terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Allah yang diimani adalah Allah yang besar daripada segala kuasa di dalam dunia ini. Begitupun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, dalam situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi, percayalah kepada Tuhan yang kita imani, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat, dan Dia yang memberi kekuatan, semangat yang baru kepada kita
dalam menghadapi berbagai persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-29, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, persoalan yang datang silih berganti, membuat kita sangat lelah dan tidak berdaya. Seringkali kita fokus pada masalah kita dan kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Sampaikan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia yang memberi kekuatan dan semangat kepada kita di saat kita tidak berdaya, di saat kita lemah, di saat kita berpikir sudah tidak ada jalan lagi bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-30, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah. Ini menggambarkan sikap manusia yang ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan masalah, ia fokus pada masalahnya dan tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya, ia akan lelah dan tersandung, tidak berdaya. Bahkan masalah yang dihadapi akan sangat berakibat fatal dalam hidupnya sendiri. Dari kedua hal ini mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya hidup kita di hadapan Tuhan. Apapun situasi keadaan yang kita hadapi setiap hari, datanglah kepada Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-31. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini menggambarkan tentang sikap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang kita imani, Allah yang berdaulat, Allah yang memberi kekuatan, semangat baru. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dalam situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi, percayalah kepada Tuhan. Dia yang memberikan jalan terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi tahun yang baru, tahun yang akan datang, yaitu 2025, yang penuh kekhawatiran karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah sukacita damai sejahtera di tahun 2025 atau duka cita penderitaan yang akan datang? Semua hal ini membuat kita akan khawatir dan takut. Tetapi kita percaya, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Situasi dan apapun yang kita hadapi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Satu detik pun Dia bersama dengan kita. Karena itu, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita,
Selalu mengandalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dialah yang memimpin hidup kita kemanapun kita pergi. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita rencanakan, dan yang tidak kita dengarkan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa di tahun 2025 akan membawa terobosan baru, berkat-berkat baru, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, damai dan sukacita berasal dari Tuhan, selalu terpancar dalam kehidupan kita, karena kita berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita, tidak ada satu kuasa apapun yang akan mengganggu hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh dapat belajar firman-Mu, mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam situasi dan keadaan apapun, kami percaya ketika Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami, apapun situasi dan keadaan yang kami hadapi, Tuhan berikan jalan terbaik bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin langkah hidup kami. Apapun tugas, kegiatan, aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan tolong kami. Tuhan lindungi kami. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya, maut, kecelakaan apapun yang mengintimidasi kehidupan kami. Kami tahu kami melangkah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang menyediakan damai, sukacita, berkat-berkat baru di hari yang indah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Amin.